Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kebaktian rumah tangga malam ini tanggal 13 Mei 2020. Kita akan menghayati kesaksian firman Tuhan dari surat 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Baiklah, sebelum kita membaca dan menghayati bagian firman Tuhan ini, kita berdoa. Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, terima kasih di malam ini Engkau menghimpunkan kami kembali. Terima kasih karena Engkau tetap memberikan kekuatan dan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan malam ini Allah, kami tunduk diri di hadapan Engkau, memohon kiranya Engkau sendiri yang menyapa kami, bahkan menuntun kami dengan firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami pun bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, tapi kami betul-betul dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Hikmat Tuhan juga kiranya tercurah bagi kami, sehingga hati, pikiran, dan jiwa kami terbuka untuk memahami kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 1 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10 saya akan bacakan untuk kita sekalian. Demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umat-Nya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin. Sampai demikian pembacaan kitab kita yang berbahagia. Tentu kita yang mendengar firman Tuhan, terlebih kita yang melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, Bapak Ibu, saudari, saudara, malam ini tema yang diangkat adalah menjadi batu hidup untuk pembangunan rumah rohani. Ketika membaca atau mempersiapkan bagian ini, saya ingat ada terbayang dalam pikiran saya itu berangkal. Ada yang tahu berangkal? Berangkal? Mestinya orang berangkal. Ada yang tahu? Belum pernah dengar istilah berangkal? Atau ini istilah orang kampung sawah aja kali ya? Berangkal itu puing-puing. Puing-puing sisa bangunan. Puing-puing sisa bangunan. Nah, buat sang pemilik bangunan biasanya puing-puing itu nggak penting kan? Nggak berguna. Kan di pastori gereja juga ada tumpukan berangkal itu. Itu udah nggak digunakan lagi, tidak berguna lagi, dianggap tidak berguna lagi. Tapi penting nggak itu buat orang lain? Penting. Buat huruf. Nah, itu penting. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari, seringkali
apa yang dirancangkan oleh Tuhan itu memang tidak pernah, bukan tidak pernah, kadang-kadang nggak sampai di pikiran manusia gitu loh. Sesuatu yang dianggap dibuang malah justru menjadi penting untuk pihak lain, untuk orang lain dan sebagainya. Berangkal atau puing-puing yang tidak berguna bagi orang pemilik rumah yang baru merubuhkannya, itu ternyata bermanfaat buat di tempat lain. Untuk apa? Kokoh, buat pondasi, buat apa, segala macam. Nah, kira-kira gambaran seperti itulah terhadap kekristenan. Gambarannya tuh seperti itu. Umat Tuhan itu kayak begitu. Kenapa surat Petrus ini menggambarkannya? Karena dalam situasi kekristenan di abad pertama, itu orang-orang Kristen oleh orang Yahudi itu dianggap sebagai bidat. Bidat itu sesat, berarti terbuang dari komunitasnya. Apalagi jika dia adalah orang Kristen yang punya latar belakang darahnya Yahudi, maka itu terbuang itu. Istilahnya mungkin sama dengan istilah waktu orang Israel Selatan menyebut orang Israel Utara sebagai kafir. Sama. Maka orang Kristen disebut sebagai kafir juga. Mereka Kristen yang latar belakangnya Yahudi, kafir. Terbuang itu dari komunitas. Lalu apalagi? Mereka yang dianggap sebagai pemberontak. Orang Kristen dianggap sebagai pemberontak oleh siapa? Kekaisaran Romawi. Tapi uniknya, walaupun orang Kristen itu banyak dianggap sebagai pemberontak, ada juga, bukan hanya ada, banyak malah yang kemudian direkrut sebagai tenaga di pemerintahan. Jadi juru tulis, jadi bendahara, karena dianggap bahwa orang-orang Kristen itu kinerjanya, etos kerjanya itu luar biasa bagus. Kedisiplinannya, kesetiaannya, kejujurannya itu diakui. Nah, ini menarik. Nah, dalam dunia kerja, bahkan juga dalam dunia kita sehari-hari sekarang pun mungkin banyak istilah-istilah yang mendiskriminasi kekristenan atau mendiskriminasi kelompok-kelompok tertentu gitu. Tetapi ternyata itu bisa bermanfaat kok, bermanfaat buat orang lain. Saya mau ambil contoh kasus yang baru-baru ini rame. Nama ininya apa ya? FP atau PF ya? Jangan FP ya. Nah, jadi nggak pakai nama panjangnya lah, itulah yang katanya memberikan bingkisan bagus tapi isinya ya gitu kan. Nah, di sisi mana yang saya mau contohnya? Di sisi mereka yang transpuan. Itu kan seringkali didiskriminasi. Tapi ternyata dengan peristiwa itu malah membuka mata semua orang sekarang. Tidak sepatutnya yang seperti itu didiskriminasi atau dibully, diejek-ejek. Ya ada hikmahnya juga peristiwa ini gitu kan ya, bingkisan sampah gitu kan. Ini kan jadi cara Tuhan yang luar biasa untuk membuka wawasan kita, membuka mata kita menjadi orang yang lebih lebih aware gitu ya, lebih sadar dengan lingkungan kita, dengan situasi ini. Kita yang mungkin dianggap sebagai orang-orang tidak penting malah menjadi orang-orang yang di mata Tuhan itu berharga. Sangat berharga. Dalam proses apa? Kalau di dalam teks Alkitab kita disebut sebagai pembangunan rumah rohani. Kita ini sedang dididik, dilatih, dibentuk untuk saling melengkapi sebagai tumpukan-tumpukan batu yang akan saling menguatkan satu dengan yang lain. Dalam segala keterbatasan kita saat ini, ternyata semakin terbukti kok. Ada hal-hal yang mungkin selama ini punya pekerjaan yang dianggap tidak penting, tapi malah jadi hal yang sangat penting, sangat berharga. Satu hal lagi, saya baru baca ini 2 hari sejak kemarin, seorang gadis dari Taiwan. Ada yang tahu beritanya? Seorang gadis Taiwan itu sedang mencari pengasuhnya dari Indonesia. Udah 15 tahun berpisah, sekarang dia mencari. Bayangin 15 tahun terpisah, sekarang si gadis Taiwan ini sedang mencari inang pengasuhnya, orang Indonesia. Apa yang disampaikan oleh kalau misalnya panggilannya Shu ini, nama inang pengasuhnya itu adalah Ibu Dwi. Nah, bukan Ibu Dwi itu, bukan Ibu Dwi, bukan. Namanya Ibu Dwi ya. Nah, dia mencari-cari, lalu apa yang diungkapkan? Dia merasa bahwa inang pengasuhnya itu begitu baik, begitu kasih. Selama ditangani oleh Ibu Dwi, itu perasaannya lebih dari sekedar rasa nyaman.
lebih dari sekedar nyaman. Sama dengan memiliki ibu kandung sendiri. Nah, apa yang mau saya angkat? Pengasuh yang selama ini mungkin orang menganggap itu pekerjaan murahan, atau menganggap sebagai pekerjaan yang nggak penting lah gitu ya. Tapi justru menjadi sangat penting bagi beberapa orang. Sangat-sangat berharga. Nah, kita pun demikian dalam konteks bercermin dari pengalaman kekristenan di abad pertama. Dalam konteks kita saat ini, jangan pernah meremehkan karena hal-hal yang dianggap kecil itu bisa menjadi satu hal yang sangat berharga. Nah, kita belajar bersama menjadi batu yang hidup. Semua ini punya peran. Kita punya fungsi masing-masing. Dalam kehidupan komunitas kita itu, batu yang satu akan saling menopang batu yang lain semuanya, sehingga menjadi satu bangunan yang bagus. Dan satu hal lagi, Bapak Ibu, saudara sih, ini salah satu ayat Alkitab yang selalu membuat saya terharu dan membuat melihat bahwa kita nggak perlu memposisikan satu suku bangsa itu dianggap lebih hebat, lebih spesial dibandingkan suku bangsa yang lain. Langsung saja to the point. Banyak orang Kristen yang secara nggak sadar itu menempatkan dan memposisikan orang Israel itu unggul dibandingkan yang lain. Betul ya? Orientasinya adalah orang Israel itu adalah orang pilihan Tuhan. Betul? Betul, saya setuju. Itu dunia perjanjian lama tapinya. Karena di dalam perjanjian baru jelas, 1 Petrus 2 ayat 9 udah jelas. Tetapi kamulah, siapa itu kamu? Kita semua. Kamulah bangsa yang apa? Yang terpilih. Bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Ini perjanjian baru memberikan penekanan jelas bahwa umat pilihan sudah melekat pada diri kita. Kalau kita bicara soal bangsa pilihan Allah di perjanjian lama jelas itu. Kalau seandainya bangsa pilihan Allah tetaplah Israel, nggak perlu Tuhan Yesus hadir di dunia ini. Tuhan Yesus hadir di dunia ini justru untuk memperlihatkan bahwa umat pilihan adalah kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi mentalitas yang membuat kita seolah-olah lebih minor atau lebih rendah dibandingkan bangsa yang lain, saya pikir itu yang harus dipangkas sekarang. Yang harus diangkat adalah kebanggaan diri kita sebagai pribadi yang dikhususkan, dipilih oleh Allah, tapi sekaligus menjadi pribadi yang rendah hati. Nah itu yang membuat kita menjadi batu-batu yang berharga dalam konteks pembangunan rohani. Demikian juga Bapak Ibu Saudari, di rumah kita masing-masing, jangan pernah meremehkan siapapun, karena setiap individu atau bahkan setiap hal yang ada di rumah itu adalah bagian penting untuk sebuah proses pembangunan, pertumbuhan. Anak-anak yang mungkin dianggap nggak tahu apa-apa, bisa jadi itu adalah perpanjangan tangan Tuhan untuk membentuk karakter mentalitas iman kita. Gitu kan? Orang yang mungkin selama ini secara mental, secara psikologis mungkin dianggap sebagai dia mah rada-rada begini gitu kan ya. Tahu ya begini ya. Rada-rada kurang 1 on ya. Kurang setengah senti gitu kan ya. 1 strip. Itu juga dipakai oleh Tuhan untuk apa? Proses pembangunan kita. Dari tema ini Bapak Ibu, Saudara-saudari, satu poin yang ingin saya sampaikan adalah jangan pernah meremehkan siapapun, apapun. Karena semua ini dipakai oleh Tuhan dalam pembangunan rumah rohani. Untuk apa? Untuk kemuliaan Allah. Tuhan memberkati.